selamat datang kembali di channel aku Nice, channel yang selalu fun dan nice. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, selamat datang. Dan please ya subscribe, karena subscribe itu gratis, biar aku lebih semangat lagi bikin konten-konten yang lebih menarik dan aku upload videonya. Sebelum lanjut, kalian jangan lupa untuk selalu like, subscribe, komen, share, dan klik tombol lonceng supaya kalian update info terbaru dari video aku. Ini adalah hari Jumat guys, tepatnya jam setengah 11. Jam berapa ini? Jam setengah 11 siang, tapi cuaca di Kota Pati saat ini mendung dan aku baru selesai beberes dapur, cuci piring sambil ngerjain nyuci baju. Itu masih dalam tahap kedua, mau aku bilas. Terus aku juga belum masak, jadinya aku sarapan ini guys, mie goreng plus telur sama sawi, karena memang udah hampir kurang lebih seminggu ini aku off dulu, nggak diet, aku nggak olahraga gitu lebih tepatnya, karena memang aku saat ini lagi menstruasi guys. Jadi kalau lagi menstruasi itu memang hormonnya tuh lagi kacau gitu loh guys, dan aku memang mengakui pola makan aku lagi nggak benar gitu. Sebelum aku lanjut aktivitas guys, aku mau isi amunisi dulu nih, sarapan mie goreng. Karena rencana hari ini aku mau bikin pempek guys, karena aku masih ada sisa ikan tenggiri di freezer. Jadinya aku mau bikin, mau aku bawa pulang ke Jogja, karena besok Sabtu malam itu aku pulang ke Jogja lagi. Setelah kemarin pulang lagi ya guys, karena hari Minggunya tuh ada acara keluarga gitu. Jadinya aku mau kasihin orang rumah sekalian gitu, karena kalau cuman aku sama suami aku yang makan itu nggak bakal habis guys. Makan dulu ya guys. Aku juga sambil nyapin anak guys, jadi ya ginilah kerjaan seorang ibu. Tadi aku habis selesai beres-beres bersihin sekitaran kompor, terus aku udah cuci piring sambil cuci baju. Sekarang tapi belum selesai sih cuci bajunya, sekarang mau makan dulu. Ini sarapan yang telat. Di sini kalau anak udah perutnya udah keisi, udah nggak berisik, udah nggak ribet. Dari tadi dia berisik, minta ini minta itu nggak jelas, karena dia perutnya lapar guys gitu. Mungkin ada yang tanya, kenapa makannya di kamar, kenapa di kasur? Ya gimana guys, aku tuh hampir semua aktivitas aku kerjain di kamar, kecuali aku masak, mandi, cuci piring, cuci baju tuh nggak di kamar guys, karena sebenarnya aku ada meja makan, tapi meja makannya tuh kecil guys gitu, dan itu udah penuh dengan dispenser sama oven gitu. Dan kalau aku makan di luar, maksudnya di luar kamar tuh nanti anak aku nyariin gitu. Jadi yaudahlah sekalian aku di kamar. Jadi di kamar itu tuh kebetulan kamar aku ini kan luas, jadi bisa buat spot buat istirahat, tidur ada, spot buat bermain anak ada, terus ada TV-nya juga gitu. Jadi kalau aku makan, suami aku makan, ya kita aktivitasnya di kamar guys gitu. Kalau ada yang bilang nanti nggak takut kamarnya kotor, ada semut, ya kita makannya nggak di kasur. Ini pun aku cuman piringnya aja yang di atas kasur, cuman aku duduk di bawah di lantai guys. Aku juga ngerti kok nanti kalau misalkan habis makan itu aku selalu bersihin gitu, karena kan juga ada anak, takutnya nanti gimana kotor kan. Jadi aku selalu tetap menjaga kebersihan kamar aku gitu, lantainya biar selalu bersih, karena anak aku kan juga suka main di lantai guys. Aku udah kerupuk guys. Di tempat kalian nama kerupuknya apa guys? Ini aku beli segini tuh 9.500 di tukang sayur ya guys.
Kalau di tempat kalian namanya apa? Aku nggak ngerti nama kerupuknya apa guys, karena aku waktu pertama kali nyobain beli kenapa enak, yaudah aku jadi beli terus. Bisa buat dicemilin sambil nonton TV atau dibuat sambil makan mie ayam, terus pakai saus, pakai kuah bakso atau kuah mie kuah gitu. Kapan? Kapan? Acet. Maaf ya guys kalau suara aku kalah sama suara anak aku. Biasa anak cowok dia lagi seneng loncat-loncat, teriak-teriak ngomongnya. Makan dulu. Hati-hati ya, nanti rusak. Aku makan dulu ya guys, nanti setelah aku selesai makan aku akan lanjutin tentang kegiatan aku bikin pempek. Ikutin terus ya keseruannya. Hai guys, balik lagi dengan aku. Selamat datang di ruang kerja aku. Ini adalah dapur mungil aku guys, dapur super mini karena cuma bisa 2 orang di sini. Kalau lebih bakal kayak gang senggol. Dan aku sebelum lanjut bikin pempek, aku mau masak dulu. Kebetulan tadi aku udah masak buat anak aku udah masakin sayur lodeh, terus aku juga mau masakin suami aku sayur asam-asam daging. Ini ini sayur lodeh buat anak aku. Ini ada udang, ada labu siam, ada wortel, ada buncis. Ini buat makan siang anak aku sama makan malam. Terus ini aku lagi ngerebus, bentar, kelihatan nggak? Aku lagi ngerebus daging sapi ya guys. Aku lagi rebus. Terus ini ada bahan-bahan untuk sayur asam-asam daging karena aku mau masakin sama aku asam-asam daging. Jadi dia ada tomat hijau, ada daun jeruk, ada daun batang serai, ada laos, ada cabai merah, bawang putih, daun salam, terus ada cabai rawit kecil nanti buat bahan cemplung aja. Oke guys, sebelum aku lanjut masak, buat kalian yang baru mampir di channel aku, selamat datang dan tolong subscribe ya, karena subscribe itu gratis biar aku lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten yang menarik dan aku lebih semangat lagi berupload videonya. Guys, aku mau sembari nunggu daging sapinya empuk, aku mau tumis dulu. Aku nyalakan kompornya. Aku mau tumis, kelihatan nggak ya? Sorry ya guys kalau kelihatan gede banget aku. Alright, open your eyes. I'm flying. Jack. Karena emang ini kaosnya juga agak gede guys. Aku kalau di rumah cuman pakai kaos aja. Ini aku panasin minyak goreng dulu ya guys. Kelihatan nggak ya? Sorry ya kalau dapurnya dapurnya nggak sebagus. Ini aku pindah aja di sini. Sorry ya guys kalau dapurnya nggak sebagus punya youtuber ternama ataupun punya artis atau selebgram. Ini aku udah panasin minyak, terus aku mau masukin ini bahan-bahan sayur asam-asam dagingnya seperti yang udah aku sebutin tadi. Ini guys, kita masukin satu persatu kecuali tomat hijau dan cabai rawit buat cemplung ya, karena basically aku dan suami nggak terlalu suka pedes guys. Sebenarnya kalau kalian mau masak asam-asam, bumbunya mau di di blender atau diulek bisa, tapi biasanya aku dirajang gini aja guys. Maksudnya cabenya guys, cabenya kalau mau diulek atau di blender bisa. Ini udah panas guys, aku akan tumis. Asapnya aku kecilin pokoknya dulu, kecilin apinya guys.
sampai dia layu ya guys, sampai layu dan harum. Baru nanti kita masukin kuah rebusan dagingnya buat campuran, terus kita tambahin air lagi. Ini kita aduk-aduk aja guys. Karena aku sendirian guys, jadi bener-bener gak ada yang bantu merekam, jadinya aku pakai pakai tripod pun juga tempatnya sangat-sangat minim, makanya aku tadi bener-bener cari-cari tempat biar bisa buat naruh tripod gitu. Ini udah mulai layu guys. Aku mau masukin ini ya, air rebusan dari si daging. Nih guys, dagingnya, pancinya jelek banget. Ini pancinya udah berapa tahun ini tuh. Terus aku tambahin air lagi guys buat lebih numpukin si dagingnya. Ini udah aku tambahin air guys biar nggak terlalu terlalu kering banget. Terus jangan lupa asam guys. Ini asamnya sih kalau di sini jualnya kayak gini guys di warungnya. Ini sebungkus ini 1000 kalau nggak salah guys. Kira-kira aku butuh segini aja guys. Ini semua mau aku masukin. Kalau ada yang nanya kenapa itu nggak dipisah aja, direndam air terus baru dimasukin, nggak apa-apa guys, karena aku pernah coba metode kayak gitu, di lidah aku tuh kurang asem guys gitu. Jadi sebijinya aku masukin, jadi nanti kalau misalkan kita makan nih nemu di piringnya, yaudah kita singkirin aja. Ini aku ada tempe guys, tempe daun gitu, udah aku garit-garit kayak gini. Nanti aku mau kasih bumbu, aku pakai bumbu jadi aja. Biasanya aku bumbu jadinya ini guys, bumbu racik ini enak banget, di lidah aku cocok. Aku mau bumbuin ini, terus nanti aku mau masukin ke kulkas, jadi aku akan goreng nanti ketika mau makan. Jadi hangat-hangat gitu guys. Hai guys, aku pindah posisi karena di sini tadi agak sempit ya aku naruhnya. Aku tadi lupa bilang, ini adalah bahan sayur-sayur yang akan aku masak asam-asam. Ini ada buncis, ada water, ada rabu siam. Memang bahannya tuh sama sayur lodeh karena aku memang menyesuaikan bahan yang ada aja guys. Ini udah mendidih guys, aku masukin semua aja guys, sambil terus diaduk-aduk. Nggak apa-apa ya aku agak kepotong, yang penting biar kelihatan gitu aku masak. Soalnya kemarin ada yang minta sekali-sekali bikin vlog masak, ini aku udah turutin ya. Kemarin ada yang DM aku di Instagram kayak gitu guys. Ini aku mau tambahin kuah dari air rebusan dagingnya guys. Aku matiin aja untuk daging rebusnya. Ini untuk menambah rasa dari si sayurnya, aku cemplungin aja nih tomat hijau dan rawitnya. Karena sebenarnya tuh lebih enak lagi kalau pakai itu loh guys, belimbing wuluh ya. Pakai belimbing wuluh itu lebih enak lagi kalau sayur asem-asem ya. Cuman karena nggak ada di tukang sayur, jadinya udah aku pakai opsi lainnya, pakai tomat hijau. Ini guys dagingnya, ini sih lebih ketetelan ya. Ini udah aku potong-potong, nggak usah banyak karena cuma buat perasa aja. Karena nanti lauknya aku mau goreng tempe, sama aku ada gurame yang udah aku bumbuin di kulkas. Cemplungin aja, tunggu. Ini belum aku bumbuin ya guys, karena benar-benar aku pengen memastikan untuk sayur-sayurannya itu benar-benar agak empuk, baru aku kasih garam, kasih lada sama penyedap. Ini aku masukin garamnya guys, kira-kira 2,5 sendok kayak gini. Nanti kalau kurang asin aku tambahin lagi. Terus aku ada gula pasir. Biasanya aku kalau masak itu harus dikasih gula pasir sedikit. Kayaknya aku harus nunduk gini deh guys. Dikit aja gula pasirnya. Kemudian aku kasih ini guys, aku penyedap. Ini nggak iklan dari endorse ya, karena memang dari dulu aku sejak punya baby, punya anak, aku selalu pakai penyedap rasanya tuh dari kaldu jamur ini.
ya. Ini udah mau habis guys, tapi aku udah beli lagi sih, tinggal ngabisin aja. Kira-kira aja ya guys. Biasanya aku pakai filling sih. Tuh guys, udah menggumpal-gumpal. Ini udah menggumpal-gumpal. Aduk biasanya sekitar 10-15 menit atau kurang lah ya, kurang lebih segitulah. Itu nanti udah bisa kita makan lah. Ini guys, tuh ada buncis, ada labu siam, ada tomat hijau, ada wortel. Ini pokoknya tinggal nunggu empuk aja guys. Terus ini tadi sayur sayurnya anak aku sama, isinya sama guys, cuman bedanya dia aku tambahin udang. Mana udangnya? Nih ada udang, sama sih sayurannya, cuman bedanya ini aku kasih udang. Udah matang nih guys. Ini tadi aku udah tes rasa juga, rasanya udah pas. Oke, ini udah masak buat suami udah, buat anak udah. Di situ ada tripod aku, ada ring lightnya juga. Oke guys, mata aku kayaknya udah nggak kuat. Aku memutuskan untuk istirahat dulu sebentar sebelum nanti aku lanjut bikin pempek, karena udah nggak kuat banget, mataku udah ngantuk banget. Jadi aku istirahat sebentar ya guys. 2,000 years later. Halo guys, aku udah balik lagi ke dapur. Tadi udah cukup enakan, aku nyapin anakku sambil santai-santai main Instagram, buka-buka YouTube, jadi sedikit merecharge energi aku, jadi biar nggak ngantuk lagi gitu loh, lebih semangat lagi. Dan sekarang aku mau nyicil bikin cukonya dulu. Ini aku ada bahannya guys. Bahannya ada bawang putih, aku pakai yang ukuran segini, ada sekitar berapa, 6. Terus ada cabai rawit. Kebetulan cabai rawit yang kayak gini nih guys, di warung itu nggak ada, adanya kayak gini gitu, karena mungkin cabai lagi mahal ya. Pokoknya aku nggak pernah tanya berapa sih, pokoknya asal aku beli aja gitu guys. Terus ada cabai merah besar, ini udah aku cuci, terus bentar lagi mau aku potong-potong, mau aku blender. Guys, ini udah aku potong-potong, jadi biar nggak terlalu panjang-panjang nanti kalau kita blender. Ini mau aku masukin dulu ke apa namanya, blender. Ini khusus buat bumbu ya guys. Ini aku masukin. Sorry ya guys, tadi tuh tempatku sempat hujannya deras banget sama angin. Dan kebetulan rumah aku itu yang buat tempat jemurin baju, tempat cucian itu, apa, tempat mesin cuci itu kayak semi terbuka gitu loh guys, ada asbesnya gitu. Otomatis kan kalau aku di dapur gini suara aku kalah, makanya aku nunggu sampai bener-bener hujannya tuh terang, hujannya terang dulu. Nih guys, jadinya segini. Ini mau aku tambahin air dikit kalau aku blender. Hai guys, ini aku udah selesai ngeblender tadi bumbu-bumbunya, merah banget kan guys. Ini nanti akan aku rebus dulu. Ini aku udah siapin panci bekas tadi ya buat ngerebus daging, udah aku cuci. Ini kira-kira segini tuh 700 ml guys, pokoknya sesuai kebutuhan aja. Aku biasanya sih kalau bikin cukup pakai panci-panci yang ukuran kecil gini guys. Nanti kan dia akan menyusut, jadi nggak terlalu banyak gitu loh. Aku mau nyalain kompor dulu ya guys. Terus nanti aku mau kasih gula jawa. Aku pakai gula jawa yang kayak gini guys. Nggak tahu kalau di tempat kalian ada nggak yang ukuran kecil segini. Aku sih di warung di sini adanya yang ukuran segini. Tapi ada juga sih yang bentuknya setengah lingkaran itu guys, yang dari batok kelapa itu. Cuman karena di sini adanya kayak gini, udah aku pakai ini aja. Ini kurang lebih aku pakai 2. Nanti aku tes rasa lagi. Kalau misalkan masih kurang manis, aku mungkin tambahin satu sebulet ini, kalau nggak setengahnya. Terus nanti aku kasih gula pasir, kasih garam penyedap, terus ada tambahan spesial. Ikutin terus ya guys. Aku lapar banget, baru kerasa lapar. Sebenarnya tadi tuh aku belum lapar banget, tadi cuma lagi rebahan aja. Terus ini tempe yang tadi aku bumbuin, aku mau goreng dulu aja buat makan aku, nanti sisanya buat suami aku, karena aku udah lapar banget guys. Ini aku mau goreng, levelnya udah panas. Ini Oh no. Oh no.
tempenya. Ini cukonya belum aku kasih warna coklat, jadi masih merah tadi. Oke guys, ini udah mendidih untuk cukonya. Terus aku mau masukin ini tadi bahannya, masukin gula jawanya. Terus ini aku juga udah siapin ada gula pasir kurang lebih 1,5 kalau nggak 2 sendok makan, nggak munjung ya, sendok makan peras. Terus ada garam sekitar 1 sendok teh. Masukin semuanya aja guys. Aduh, aku dari tadi bersin-bersin guys. Aroma sambalnya ini loh, kalau orang Jawa bilang tuh nyegrak gitu loh, baunya tuh tajam gitu loh guys. Ini kita diamkan aja. Ini mau aku tinggal makan sebentar, apinya aku kecilin. Halo guys. Halo guys. Sambil bikin cuko, sambil nunggu cukonya matang, aku tinggal makan sebentar. Ini sih sebenarnya jatah makan siang guys, cuman karena sorry, aku tuh kadang tuh kalau makan itu kalau pas belum lapar ya aku nggak akan makan guys gitu. Jadi memang lagi kacau ini, jadwal makan aku kacau, terus makanan apa aja aku embat, pokoknya lagi kacau lah. Ini aku lagi menstruasi jadi aku stop dulu dietnya. Ini sayur yang aku masak tadi ya guys, kelihatan nggak ya? Nih tuh, aku tadi tambah goreng telur ceplok guys, karena aku lagi musuhan sama daging, jadi aku nggak ambil dagingnya. Nggak tahu kenapa kemarin sempat makan beli martabak telur tuh kan ada daging cincangnya guys, tiba-tiba tuh itu nyelip di gigi aku, jadi sakit gitu guys. Makanya aku nggak ngambil dulu deh. Makan dulu ya teman-teman. Seger guys. Bumbu rempahnya tuh kerasa banget, daun salamnya, daun jeruknya. Aku tadi lupa jelasin ya, tadi tuh bumbu asam-asamnya tadi ada jahenya guys, aku lupa bilang. Tempe guys, telur ceplok itu memang teman darurat di saat kita kelaparan. Betul? Nomor 2 setelah Indomie ya. Iya. Jadi di rumah itu wajib banget harus ada stok telur sama mie instan. Jadi kalau tengah malam tuh kelaparan atau pas hujan-hujan gitu mendung, pengen makan yang hangat-hangat, bikin instan. Atau kalau kejar waktu mau sarapan atau udah keburu lapar, goreng telur. Guys, ini udah larut ya gula jawanya tadi, plus gula pasir sama garamnya. Warnanya belum begitu coklat guys, masih agak merah-merah gitu. Sekarang aku mau kasih tambahan bumbu spesial yang aku bilang tadi guys. Tarara, kecap. Ini tidak iklan karena aku punya stok ini di rumah. Aku biasanya bikin cuko itu aku kasih kecap guys, selera aja ya. Ini sih aku kira-kira aja guys. Jadi kira-kira kalau udah agak kecoklatan gitu guys. Kita aduk-aduk. Apinya aku kecilkan lagi. Udah mulai agak kecoklatan kan guys. Guys, kayaknya aku perlu tambah lagi. Gula jawanya aku masukin lagi 1 bulatan, 1 butir lah ya. Tuh, warnanya udah agak jauh lebih coklat ketimbang yang tadi ya guys. Aku tuh ada sih stok sendok sayur, cuman lagi di gudang guys, pindahan tahun lalu belum aku bongkar sampai sekarang. Ya beginilah ya nasib kalau ikut suami kerja keluar kota. Kadang itu cepet-cepet, maksudnya dadakan gitu loh guys, dipindah ke kota mana gitu. Jadi daripada aku 2 kali repot kan bongkar pasang, jadi aku masih simpen itu
perkakas masakku. Ini aku tinggal lagi, kita diemin dulu sampai larut. Ini kantang girinya guys, kecil-kecil nih. Ini udah aku fillet, jadi udah nggak ada tulangnya ya, tinggal daging aja. Ini juga sebagian udah aku potong-potong, mau aku siap blender. Di bawahnya itu ada udang, aku campurin udang sama ebi. Karena tempatnya kecil nggak muat, jadi aku mau bikin 2 kotor. Ini mau aku blender dulu ya. Guys, ini tadi ikan tenggiri, udang plus ebi kering yang udah aku blender jadi satu. Aku tambah sedikit air. Jadinya seperti ini hasilnya guys, udah lembut banget walaupun masih ada sedikit serat-serat daging atau kulitnya, ini nggak apa-apa. Ini tadi aku timbang kurang lebih sekitar 420-an lah, 425. Tapi ini udah termasuk sama airnya guys, jadi mungkin sekitar 350-an lah. Oke, sebentar lagi aku mau bikin biangnya. Oke guys, langkah selanjutnya aku akan bikin biangnya. Jadi caranya ini aku udah siapin panci dan air. Ini airnya sekitar 250 ml. Nanti kalau sudah mulai mendidih, kita masukin bahan-bahan selanjutnya. Oke guys, udah mulai mendidih kecil-kecil. Masukkan 1 sendok teh, kurang lebih 1 sendok teh garam. Segini ya guys. Karena ini sendoknya kecil, jadi aku 2 kalinya. Habis itu aku kasih 1 sendok gula pasir. Selanjutnya aku masukin penyedap rasa. Seperti biasa aku menggunakan yang tadi ya guys. Langsung aja aku masukkan bawang putih. Ini aku cincang ya guys, kalau mau dihaluskan bisa. Ini kurang lebih 2 siung tadi. Selanjutnya aku masukin tepung terigu guys. Ini sekitar 125 gram. Ini aku pakai tepung terigu cakra atau protein tinggi. Sebenarnya bebas mau protein rendah, protein sedang, pokoknya seadanya aja yang kalian punya di rumah apa ya. Kita masukin sedikit-sedikit, setengah dulu guys. Kita aduk. Kita aduk pakai sendok kayu atau apapun yang kalian punya. Aduknya harus cepat ya guys. Ini kita tambahin lagi. Kita masukin semuanya. Kita aduk nggak merata. Nah ini udah merata guys adonannya, walaupun masih bergerindil nggak apa-apa, nanti kan tetap kita masih ada tahap selanjutnya, pengulenan. Ini kita matikan aja dulu kompornya. Ini udah merata ya guys. Kita diamkan dulu sampai dia dingin, baru nanti kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita uleni bareng si ikan dan tepung sagunya. Karena aku mau bikin pepes kapal selam, tapi aku nggak mau ribet guys, jadinya aku udah pakai isian nanti telur puyuh, jadi nggak usah ribet-ribet, biar simpel aja. Ini aku butuh, nggak ngerti nanti jadinya bahannya berapa. Ini sebungkus, kalau di sini sekitar 3.500 guys, isi 10. Ini udah matang, tinggal dikonsumsi. Ini nanti mau aku kupas sambil nunggu adonan biangnya tadi dingin dulu ya. Hai guys, balik lagi di dapur mumil aku, dapur sederhana. Ini tadi adonan ikan tenggirinya. Jadi karena sempat aku tinggal makan, jadi ini aku simpan di kulkas biar nggak bau gitu guys. Ini terus sekarang aku mau campurin bahan biangnya tadi guys, yang udah aku buat. Ini jadinya ada apa sih, ada kayak alat gitu ya guys. Ini aku campur dulu, nanti aku ulenin ya. Hai guys, aku pindah posisi lagi. Sorry ya, karena aku pindah-pindah karena memang ribet banget, semuanya harus kerjain sendiri. Suami sih sekarang lagi jagain anak, dia lagi suapin. Dan ini tadi aku udah masukin bahan biangnya guys ke campuran ikan. Terus aku mau tambahin 2 butir telur ayam ya guys. Ini aku masukin. Jadi ya gini guys, kalau masak sendiri semuanya harus dikerjakan sendiri. Nah, aku cuci tangan dulu ya guys. Oke, aku udah cuci tangan guys. Aku udah bersih. Sekarang aku akan mau uleni. Aku kasih lihat aja ya, tunggu. Nah, jadi kayak gini guys penampakannya. Tadi 2 butir telur. Ini aku ratakan sama bahan biangnya tadi sama ikannya.
Jadi bahan biangnya tadi cuman dari air, campuran air, terigu, garam, gula, penyedap rasa, terus sama bawang putih. Tuh. Ini diaduk-aduk aja, maksudnya kita uleni sampai mereka menyatu, sampai tercampur rata. Dan setelah itu nanti kita akan masukkan bahan berikutnya, yaitu tepung sagu atau tapioka atau tepung pati. Oke guys, berikutnya aku masukin tepung sagu. Ini kira-kira perbandingannya 2:1 ya guys, jadi lebih banyak tepung sagunya daripada tepung terigunya. Jadi tadi terigunya aku sekitar 125 gram. Ini tadi aku baru masukkan tepung sagunya sekitar 270 gram. Nanti kalau dirasa masih lengket, aku tambahin, jadi bisa sekitar sampai 300 lah. Jadi tepung sagunya tuh sekitar 200 sampai 300an lah. Aku uleni dulu sampai tercampur semuanya ya guys. Oke guys, ini aku udah selesai ngulenin. Ini kira-kira kayak gini adonannya ya. Ini masih lengket sih di tangan. Cuma nanti ketika aku mau ngebentuk, aku bikinin adonan, tangan itu harus selalu dibalur dengan tepung sagu. Aku juga udah siapin panci ada airnya, udah aku kasih minyak biar nggak lengket. Jadi ini ya guys, udah aku kasih tepung sagu biar nggak lengket tanganku. Tenagaku udah mulai terkuras guys. Ini sekarang udah jam 8 malam dan aku masih berkutat di dapur. Ya mohon maaf kalau videonya kejeda-jeda gitu ya guys, karena memang aku juga nyambi ini nyambi itu, karena aku kan di rumah cuma berdua sama anak aku, nggak ada asisten, nggak ada neni, jadinya semuanya aku kerjakan sendiri. Ini aku mau bikin pempek kapal selam guys, kira-kira segini lah ya adonannya, kira-kira segini. Aku nggak nimbang sih guys, karena nggak aku jual juga, jadi aku kira-kira aja aku pipih-pipihin kayak gini guys ya. Kalau dirasa masih lengket bisa taburin. Oke, tepung sagu. Ini aku pakai telur. Aku masukin gini guys. Ya udah, aku bentuk aja. Oke, ternyata terlalu besar. Jadi kayak gini guys bentuknya. Ya kurang lebih mirip-mirip lah ya, kayak yang dijual-jual gitu. Nih kayak gini guys. Ini nanti aku cemplungin ke panci, dan indikatornya kalau udah matang itu dia akan mengambang di permukaan. Aku masukin dulu ya. Udah bentuk-bentuk, cuma udah bentuk aja, ada lenjer juga. Nih yang kapal selam. Aduh bentuknya udah nggak banget karena aku udah capek banget guys. Ini aku belum makan malam, belum mandi juga. Ini kalau udah dia mengapung itu tandanya dia udah bisa diangkat ya guys, karena dia udah matang. Udah matang guys, masih berasap, jadinya banyak banget. Jadi adonannya setelah aku bentuk, untuk lenjernya jadi 17 pieces, untuk ini kapal selamnya jadi 16 pieces, karena tadi sesuai telurnya kan 20, tapi yang 4 aku kasih ke anak aku, jadi aku sisain 16 buat isi kapal selamnya. Oke guys, gitu dulu ya keseruan aku hari ini. Nggak cuma seru, tapi aku bener-bener capek banget, menguras tenaga banget, karena tadi aku mulai start siangan ya. Dan sekarang udah hampir jam 9 malam, aku mau siap-siap mau mandi, siap mau makan. Dan terima kasih buat kalian sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, komen, dan share, dan klik tombol lonceng supaya kalian update info terbaru dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.